Sudah hampir 3 bulan warung mie ayam Sarip sepi pelanggan. Jika pedagang-pedagang lain biasanya sibuk melayani pelanggan yang memenuhi warung mereka untuk makan siang, yang dilakukan Sarip tiap siang hanya melayani 1 hingga 4 orang pelanggan. Sisanya adalah mengusir sekumpulan lalat yang mengganggunya melamun. Sarip sendiri bingung apa yang terjadi dengan bisnisnya. Warung yang ia buka dari uang pensiun sebagai karyawan itu dirasa tidak memiliki masalah. Lokasinya cukup strategis karena tak jauh dari pusat perkantoran, dilengkapi dengan meja dan kursi serta tempatnya yang cukup luas. Adapun rasa, Sarip pernah beberapa kali meracik ulang bumbu dari mie ayam buatannya, tapi tetap saja uang belum datang kepada dirinya. Melihat istrinya yang sehari-hari membantu memasak dengan sepenuh hati, dan kedua anaknya yang rajin dan berprestasi di sekolah membuatnya tidak tega untuk melepas usaha ini. Terlebih belum balik modal, alhasil Sarip memutuskan untuk mengambil jalan terakhir. Sebuah jalan yang sebenarnya tidak ia inginkan, tapi himpitan nasib pemaksanya. "Bah, tolong bantu saya agar dagangan mie ayam saya laris," minta Sarip. Mbah Nana hanya memandanginya sambil tersenyum kecil. Wajah itu seakan menunjukkan bahwa ia memiliki rencana untuk memutar balik nasib Sarip, yang memohon kepadanya dengan sungguh-sungguh. "Sekarang kamu bisa pulang, tapi jangan lupa syaratnya. Mie ayam kamu tidak boleh dibawa pulang dan jangan lupa sesajennya," ucap dukun tua itu. Kalimat tersebut seperti kalimat penenang bagi Sarip. Keputusannya yang berkobar di dalam dirinya seakan padam dengan janji yang diberikan oleh Mbah Nana. Sehari kemudian, Sarip semangat seakan membuka bisnis itu untuk pertama kalinya. Ia membersihkan meja, kursi, dan peralatan makan, mengisi sambal dan kecap, juga menyediakan varian minuman yang lebih banyak. Pesugihan yang dilakukan Sarip ternyata membuahkan hasil. Ia tidak lagi menghabiskan waktu berdagangnya dengan melamun atau mengurusi lalat, melainkan melayani pelanggannya yang banyak. Orang-orang yang singgah ke warung mie ayamnya semakin banyak setiap harinya. Tidak ada lagi melamun dan mengusir lalat, hanya kerja keras untuk memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan-pelanggannya. Sarip sendiri bingung mengapa nasibnya berubah dengan begitu cepat. Ia tidak merombak resep mie ayamnya ataupun melakukan promosi besar-besaran. Hanya spanduk yang bertuliskan nama warung mie ayamnya, tapi ia tak terlalu mementingkannya. Yang terpenting bagi dia sekarang adalah bagaimana caranya untuk tetap rutin menyajikan sesajen. Juga melarang dengan cara baik-baik setiap pelanggan yang datang untuk membungkus mie ayamnya. Dalam kurun waktu 3 bulan, pelanggan Sarip semakin banyak. Bagi dia, sungguh mustahil mendapatkan keuntungan sebanyak itu dalam waktu 3 bulan. Jika melihat nasibnya sebelum mempraktekkan ritual klinik dari Mbah Nana dengan uang sebanyak itu, Sarip bisa mengganti perabotan yang lebih bagus, juga memperluas pelanggannya dengan cara menyewa ruko yang berada di seberang warungnya. Uang yang dimiliki oleh Sarip juga tidak ia pergunakan sendiri, melainkan keluarganya. Ia membelikan pakaian untuk istrinya, dan tas dengan merek-merek ternama, dan jatah telepon seluler keluaran terbaru untuk ketiga anaknya. Ia merasa bahagia karena telah memukul balik nasib meski dengan bantuan setan. Sarip belum tidur malam itu. Ia mencoba untuk terjaga meski matanya sudah merah dan terkadang memincing. Ia merencanakan sesuatu yang bisa dilaksanakan ketika istrinya sudah masuk ke dalam kamar untuk beristirahat.
Ketika pintu ditutup, Sarip mengangkat pantatnya dari sofa barunya yang empuk, lalu bergegas menuju dapur. Di hadapan lemari dapur, ia melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada istrinya atau anak-anaknya yang ingin mencari makanan di kulkas ataupun pergi ke kamar mandi. Sarip membuka lemari tersebut, lalu mengambil sebuah bungkusan berwarna hitam seukuran kaleng kornet. Dan perlahan-lahan Sarip berjalan masuk ke kamarnya dan perlahan ia membuka pintu lalu mendekati istrinya yang sedang beristirahat. "Selamat ulang tahun," ucap Sarip dengan suara yang cukup keras. Respon sang istri ternyata di luar dugaan. Sekotak emas yang ia taruh di dalam bungkusan tersebut tidak membuat istrinya terharu atau bahkan tersenyum. Istrinya hanya terdiam seakan-akan mendendam sebuah masalah rumit. "Memang benar kamu sekarang pakai pesugihan buat warung mie ayam?" tanya sang istri dengan nada rendah. Mendengar pertanyaan itu, Sarip yang tidak memberitahukan ini kepada siapapun sontak kaget. "Kok kamu nanya gitu? Siapa yang bilang?" Sarip berusaha tenang meski jantungnya berdebar. "Aku dengar dari teman aku. Teman aku tahu dari temannya lagi yang katanya bisa ngelihat." "Ngelihat apa maksudnya?" tanya Sarip heran. "Nggak tahu juga, pokoknya ngelihat orang itu punya mata batin katanya. Tapi aku coba buat nggak percaya meski sekarang aku masih saja kepikiran," ucap istrinya. "Mereka hanya orang-orang iri yang tidak bisa lihat orang lain sukses. Mungkin ini adalah rezeki memang diberi Tuhan. Tidak usah kamu memikirkannya, cukup manfaatkan rezeki yang sudah diberikan kepada kita." Sarip mencoba menutupi cara liciknya dengan membawa-bawa Tuhan. Pertanyaan itu ternyata tidak selesai malam itu. Beberapa hari setelahnya, pertanyaan kabar tentang warung mie ayam Sarip yang menggunakan pesugihan semakin nyaring di telinga Sarip dan istrinya. Warung yang biasanya disesaki pembeli, semakin kesini semakin sepi. Sarip padahal belum sekalipun melanggar syarat yang diajukan Mbah Nana, tapi tetap saja pendapatannya semakin menurun. Setelah 4-5 bulan sebelumnya berlimpah, nasib semula buruk lalu membaik dan sekarang menjadi lebih buruk adalah apa yang dialami Sarip belakangan ini. Tentu saja ia kesal, apalagi ketika mendapati hinaan tentang warungnya. Ia tahu bahwa sedikit tetangga yang menyebut mie ayam Sarip dengan sebutan mie ayam lidah. Selang beberapa waktu, hinaan terhadap mie ayamnya malah semakin menjadi-jadi. Jika sebelumnya mie ayam buatan Sarip disebut mie ayam lidah, sekarang ada saja yang menyebut mie ayam Sarip diracik oleh setan. Hinaan ini lama-kelamaan tidak membuatnya kesal, tetapi juga bingung. Sarip mencoba memikirkannya karena ia sama sekali tidak merasa telah melakukan perbuatan jahat. Menurut Mbah Nana, hanya membantunya untuk memperlancar jalan rezeki tanpa bantuan setan ataupun apapun. Pada akhirnya Sarip kalah juga oleh rasa penasarannya. Tanpa sepengetahuan Mbah Nana, Sarip mencari orang pintar lain untuk membantunya membuka mata batin. Hal yang dilakukan karena ia ingin membuktikan apakah Mbah Nana sesuai dengan apa yang ia percayai. Membuatnya dengan pesugihan yang memang licik, tapi tidak melibatkan setan di dalamnya. Malam itu, Sarip menutup warungnya lebih awal, guna mempermudah proses membuka mata batinnya yang akan dibantu oleh Ki Somad. Ia mengenal Ki Somad dari salah satu kawannya. Kawannya merekomendasikan Ki Somad karena ia dipercaya dapat membukakan mata batin. Sarip hanya berdua dengan Ki Somad malam itu. Keheningan membuat rapalan mantra Ki Somad terdengar keras. Sarip tahu bahwa rapalan itu tidak beda jauh dengan ritual klinik yang dibaca oleh Mbah Nana. Tapi ia tetap mencoba untuk mempertanyakannya. "Ketika kamu membuka mata,
"Jangan panik, ada saya," ucap Ki Somad. Sarip terkejut dan pernyataan itu. Ia bertanya-tanya tentang apa yang berada di balik matanya. Setelah membuka matanya, Sarip tak percaya atas apa yang ia lihat. Di gerobaknya terdapat makhluk besar, sekujur tubuhnya dipenuhi rambut seperti kera, matanya merah dengan mulut yang seakan-akan tersenyum ke arahnya. Adapun dari mulutnya dipenuhi air liur yang menetes-netes di atas kuali tempat dia merebus mie. Melihat semua itu, Sarip tahu bahwa tidak ada pesugihan yang tidak melibatkan setan. Juga Sarip tahu dari mana asal mula hinaan terhadap mie ayamnya berasal. Sekian, tamat.